Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview apa saja yang saya bawa ketika saya mengajak anak saya berusia 18 bulan naik pesawat pertama kali dan transit dari Bandar Lampung ke Jakarta, dari Jakarta ke Medan dan delay juga. Dan apa saja yang saya bawa menurut sepemahaman saya itu penting kegunaannya sehingga saya bawa ketika mengajak anak naik pesawat ya. Oke, pertama kali pastinya disiapkan adalah kalau untuk karena babynya berusia 18 bulan dan belum vaksin, maka yang disiapkan adalah hasil PCR, yang mana hasil PCR-nya alhamdulillah pada saat pergi dan pulang negatif ya. Hasil PCR ini kalau saya kemarin itu dikirim oleh rumah sakit dalam bentuk soft file, kemudian saya print out dan nanti di bandara diminta untuk divalidasi, dan ini contoh validasinya. Tapi saya sarankan tanyakan ya ke petugas ya, ketentuan di bandara seperti apa. Kemudian disiapkan KTP orang tua, KIA ya, karena anak saya sudah punya KIA, tapi kalau yang belum punya pakai KK. Itu sengaja saya siapkan di tempat seperti ini supaya nanti tidak kesulitan ya, tidak buka-buka tas ketika ditanyakan petugas, karena yang penting disiapkan aja KK, KTP atau KIA anak dan hasil PCR-nya. Kemudian karena saya naik pesawat itu bulan Februari 2022, jadi untuk orang tua yang sudah vaksin 2 kali itu diwajibkan untuk swab antigen dan hasilnya terhubung langsung ke Peduli Lindungi ya. Kemudian saya membawa face shield ini buat jaga-jaga dan masker. Walaupun anak saya sebenarnya nggak suka sih menggunakan ini, dan saya sempat tanya-tanya juga untuk usia di bawah 2 tahun tidak direkomendasikan menggunakan masker ya, tetapi saya tetap bawa untuk jaga-jaga. Kemudian di sini ada penutup telinga atau earmuff ini untuk minimalisir ya sakit telinga ketika pesawat landing dan take off ya, take off dan landing. Oke. Tapi saya sudah konsul ya ke dokter karena saya mencoba menggunakan ke anak saya dan anak itu melepaskannya terus dan tidak betah. Jadi hasil konsulnya sih menurut sepemahaman saya itu untuk meminimalisir sakit di telinga diusahakan disusui ya, jika ASI disusui ataupun minum sufor, minum air putih, ataupun yang penting adalah anak melakukan kegiatan menelan ya di situ. Makan boleh, minum. Kemudian ini jaga-jaga karena nggak tahu kondisi nanti bagaimana ya di pesawat juga. Jadi ini tetap hand sanitizer wajib dibawa ya, karena baby suka krim, jadi saya bawakan yang krim. Kemudian hand sanitizer buat semprot-semprot bagian tempat-tempat umum, tempat duduk dan lain halnya. Kemudian di sini mengantisipasi anak panas, saya bawa kompres ya. Ini kemarin yang tersedia ini di apotik. Kemudian termometer untuk melihat suhu badannya kalau misalnya dirasa suhunya tinggi. Kemudian saya membawa transmomin ya, karena sepengetahuan saya ini bisa melegakan ketika pilek, sakit kepala ya. Kemudian Briti juga, kemudian untuk hidung tersumbat. Kemudian juga saya bawa Pure Kit ini juga untuk antisipasi meredakan ketika anak mengalami hidung tersumbat atau pilek. Terus trombopop ini kalau misalnya tiba-tiba kebentur ya, untuk antisipasi awal. Dan kalau takutnya panas saya bawakan paracetamol untuk meredakan panas ya, antisipasi. Kemudian ini ada 3 vitamin, memang anak saya meminum 3 vitamin ini, jadi saya bawa juga ini untuk antisipasi keadaan di pesawat nanti. Kemudian saya bawakan jaket, baju ganti 2 ya. Kemudian saya bawakan
diapers ya. Diapers ini saya bawa 4 ya, walaupun ada juga di koper saya bawakan, tetapi untuk di kabin saya bawa 4 karena saya 3 jam sekali harus mengganti walaupun anak tidak buang air kecil, karena untuk menghindari ISK. Di sini takutnya nanti pup juga, saya bawakan tisu basah yang air murni, tapi ini antisipasi awal, tapi diwajibkan sih harus dibilas ya. Ini saya bawakan sabun, kemudian takutnya nanti BAB ataupun BAK juga harus bersih. Kemudian bawa plastik ya untuk kemudian karena anak saya selain ASI juga sufor, saya bawakan sufor 2 ya. Saya bawakan botolnya 2, jadi yang bersih semua ya. Kemudian juga ini susunya saya taruh di cup kecil supaya nanti tidak cepat basi, jadi diminum ketika anak ingin minum sufor saja. Dan saya sarankan juga bawa makanan kesukaan anak, makanan cemilan kesukaan anak, dan makanan-makanan yang mungkin anak baru lihat supaya anak senang mencobanya ya. Kemudian saya membawa juga ini kain penutup pada saat menyusui. Ini ada penjepitnya supaya ketika menyusui anak tidak terlihat oleh penumpang lain. Kemudian kipas, takut aja disipasi kalau kepanasan. Dan yang penting sih supaya anak nggak bosen juga, bawa mainan-mainan ya, kecil dikit saja secukupnya mainannya ya. Dan kalau saya sih tidak membawakan spidol ataupun alat-alat tulis, takut merusak pesawat ya. Jadi ini juga yang gampang diambil ketika jatuh, kayak Lego, mainan lainnya. Kemudian kain jarik ini supaya ganti-ganti sih, soalnya anak saya agak bosen, jadi suka digendongnya pakai kain jarik ataupun pakai hipsit. Dan yang paling penting sih ini ya, ada stroller ini bisa dilipat ya teman-teman. Ini bisa dibawa sampai ke pintu pesawat, jadi bisa tanyakan ke petugas. Kemudian ini tasnya saya bawa 2, ini yang warna hitam ini refill makanan, jadi kalau misalnya yang makanan di tas hijau ini habis, saya ambil makanan, jadi tidak jadi yang koper-koper itu pas taruh di bagasi ya. Itu aja sih review dari saya, semoga bermanfaat.